Kalau di siang hari puasa, dia mikirin apa yang dia makan nanti malam, maka dianggap puasanya sia-sia hari itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, halo, ketemu lagi dengan aku Azmi Nabila Fahira di episode ke-9. Kali ini kita bersama Cekku Cerita Kehidupan. Alhamdulillah nggak kerasa banget ya, kita sudah masuk di tahun 2025. Bulan yang penuh berkah, insya Allah sebentar lagi akan datang di hadapan kita. Semoga Allah sampaikan umur kita kepada bulan Ramadan tahun ini. Amin amin ya rabbal alamin. Nah sekarang aku bersama beliau ini adalah pimpinan Dewan Syariah Darul Quran, Kiai Haji Ahmad Kosasi. Selamat siang Kiai. Selamat Gimana siang. kabarnya Kiai? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Kiai, dengar-dengar kemarin habis dari Mesir ya? Ya, alhamdulillah lumayan lama. 10 Masya hari. Allah, 10 hari. 10 hari. Ngapain aja tuh di sana? Boleh dong Kiai ceritain ke teman-teman, kok di Mesir lama banget, ngapain aja tuh Kiai? Kalau dibilang lama, sebetulnya dibandingkan dengan sejarah yang ada di Mesir itu masih sebentar. Oh, Ya, gitu. 10 hari itu masih belum banyak yang terjangkau oleh penglihatan kita. Ya. Jadi antara lain yang mungkin kalau ke Mesir itu bisa difokuskan kepada mumi Fir'aun. Nah, ini kan yang memang digambarkan di Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabadikan jasad Fir'aun yang mati sejak 4.000 tahun yang silam. Masya Allah. Masih ada itu? Masih ada sekarang ini, jasadnya masih utuh, ya tentunya hanya tinggal tulang belulang saja dengan dibalut kain apalah namanya itu. Nah ini karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dalam firman-Nya, "Fal yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah." Hari ini di mana engkau ditenggelamkan di lautan, maka kata Allah akan kami selamatkan jasadmu. Akan kami selamatkan fisik kamu, akan kami abadikan fisik kamu sehingga menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah buat orang-orang yang akan datang sesudah kalian. Sehingga pada zaman sekarang ini banyak orang yang meyakini kebenaran Al-Quran melalui jasad Fir'aun yang mereka saksikan bahwa terbukti benar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau kita ke sana melihat itu ada beberapa jasad-jasad dari zaman Fir'aun yang diantaranya adalah salah satu jasad yang berhadapan dengan Nabi Musa langsung, yaitu Ramses II yang hidup di tahun 2560 sebelum Masehi. 2560 sebelum Masehi. Berarti sekarang ini 2004 sudah Masehi, 4.000 tahun lebih kan? Iya, betul. Sudah 4.000 tahun lebih. Itu masih ada masuk. Nah, menariknya, ini menarik sekali. Kalau kita perhatikan di antara belasan jasad-jasad yang utuh, itu kebanyakan jasad Fir'aun, ini kan Fir'aun itu julukan buat raja-raja Mesir ya. Itu posisi tangannya begini, di bawah. Entah begini, entah begini. Tapi satu yang di riwayat atau dikisahkan Fir'aun yang berhadapan dengan Nabi Musa langsung adalah itu tangannya ke atas. Nah, jadi posisi tangannya agak ke atas sedikit. Seperti orang sedang tenggelam di lautan. Iya. Kan kalau orang mati di air, tangannya pasti ke atas ya. Iya, minta tolong gitu. Minta ya. tolong begitu. Nah itu kebenaran firman Allah di dalam Al-Quran. Yang kedua juga kita melihat di sana tempat yang namanya Danau Qorun. Pernah dengarkan nama Qorun ya? Nah, Qorun ini seorang yang kaya raya di zaman Nabi Musa, tapi sangat sombong dan angkuh, takabur. Dia tidak merasa bahwa harta yang dia miliki itu pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ingkari itu. Dia merasa bahwa harta yang dia miliki sedemikian banyaknya itu berdasarkan kemampuan dia dalam mengolah bahan-bahan material, sehingga dia menjadi kaya raya. Sehingga ketika diperingatkan oleh Allah, oleh Nabi Musa bahwa untuk beribadah, bersyukur kepada karunia harta tersebut, dia mengingkarinya. Maka kata Allah, "Fakhosafna bihi wa bidaril arda." Lalu kami tenggelamkan Qorun itu beserta kampungnya, beserta rumahnya, besertanya ke dalam perut bumi. Sehingga sekarang
tempat tersebut menjadi danau. Karena kan kampung yang di mana Qarun tinggal itu tenggelam ke dalam. Hingga yang ada di atasnya ada sekarang air. Itu di Mesir. Di Mesir adanya. Sehingga sekarang kalau ada orang menemukan harta di dalam perut bumi, kita sebut harta apa itu? Harta karun. Nah, dari sana itu harta karun karena dianggap ini bisa jadi bagian dari harta orang yang pernah terpendam di perut bumi. Nah, tentunya yang lain-lain pun banyak ya, seperti piramid, kemudian batu-batu besar yang dipahat oleh raja-raja raja besar itu ya. Alhasil tempat Mesir itu merupakan tempat sejarah, baik sejarah zaman Firaun, bahkan juga sejarah para sahabat yang pernah tinggal di Mesir, termasuk juga sejarah para tabi'in dan imam madhab kita, imam madhab Syafi'i. Imam Syafi'i juga ada makamnya di sana. Sehingga bumi Mesir itu boleh kita katakan sebagai bumi yang banyak menyimpan sejarah, baik sejarah sebelum Masehi maupun sejarah setelah Masehi dan setelah Islam datang ke negara Mesir. Masya Allah teman-teman. Jadi buat kalian yang jalan-jalan ke Mesir jangan cuma jalan-jalan doang ya Kiai. Ya, Jalan-jalan foto di depan piramid gitu ya. Tapi juga ternyata Ya. banyak gudang sejarah. Nah ini kenapa nih kalian kan suka tanya kenapa sih harus makamnya Firaun itu diabadikan? Ternyata ada dalam Al-Quran ya Kiai. Betul. Ternyata itu adalah bukti bahwa semua firman Allah itu nyata ada. Masya Allah, terima kasih banyak Kiai. Semoga nanti teman-teman yang nonton ini ikut ke Mesir juga. Ya, semuanya ikut ke Mesir. Yang mau ikut ke Mesir langsung hubungi Kiai. Nah, Kiai, sebentar lagi kan kita bulan Ramadan ya. Ya, betul. Bulan Ramadan, insya Allah sekitar mungkin 1 bulan lebihan ya. Ya. Nah, apa sih yang perlu kita siapkan dalam menyambut bulan tersebut? Masya Allah ya. Bulan Ramadan adalah momen di mana kita melaksanakan ibadah yang terpanjang. Ibadah sholat mungkin hanya beberapa menit, 20 sampai 25 menit, 5 kali dalam sehari semalam. Ibadah haji hanya beberapa hari saja. Ibadah zakat hanya sebentar kita laksanakan penunaian zakat. Tapi ibadah puasa berapa lamanya? 1 bulan lamanya, sepanjang hari kita puasa. Itu artinya sepanjang hari kita ibadah. Sehingga boleh kita katakan bahwa ibadah puasa adalah merupakan ibadah yang terpanjang dalam kehidupan kita sebagai seorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya karena ibadah ini ibadah terpanjang dan terlama, maka perlu persiapan yang sangat cukup untuk menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya. Di sini saya simpulkan ada 6 macam persiapan yang harus kita lakukan untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan. Pertama, tentunya persiapan rohani. Ini yang perlu karena puasa itu bukan hanya sebatas fisik saja menahan lapar dan haus, tetapi juga harus dibarengi dengan rohani kita. Apa yang perlu disiapkan dari segi rohani kita? Itu persiapan kita untuk melakukan hal-hal yang positif dan meninggalkan hal-hal yang negatif. Umpamanya begini, orang-orang yang mungkin di luar Ramadan menjadikan riba, namimah sebagai candaan atau mungkin sebagai menu keseharian mereka, maka Ramadan itu sudah tidak layak lagi, harus ditinggalkan. Artinya siapkan diri kita untuk meninggalkan hal-hal yang seperti bicarakan kejelekan orang, mencela orang lain, atau mengadu domba, atau apapun yang sifatnya itu akan mengurangi bahkan menghapuskan pahala puasa kita. Demikian pula kita perlu persiapkan bahwa fisik kita. Persiapan fisik artinya karena puasa itu menahan lapar dan haus, maka orang yang tidak biasa menahan lapar dan haus itu nanti awal hari pertama puasa biasanya mengalami hal-hal yang tidak nyaman pada fisiknya, ya. Karena dia biasa pagi makan, siang makan, nanti sore menjelang asar dia ngopi, makan, maghrib sebelum maghrib sudah makan. Itu tentunya harus ditinggalkan kan semua. Nah, kalau dia tidak mempersiapkan fisik sejak sebelum Ramadan, mungkin nanti ketika masuk Ramadan berat sama dia. Waduh, ini pagi-pagi biasa
biasa ngopi, biasa minum teh manis, biasa-biasa itu terus ditinggalkan. Mungkin nggak nyaman sama dia. Maka sebelum Ramadan itu datang, ya perbanyaklah puasa sunat. Untuk khususnya di bulan Rajab ini sampai bulan Sya'ban, ya walaupun tidak sanggup setiap hari, umpamanya setiap Senin Kemis, ya, atau setiap hari bid, Ayyamul bid, hari-hari purnama 13, 14, 15 setiap bulan, itu dilatih untuk menghadapi Ramadan sehingga tidak kaget ketika masuk bulan Ramadan karena sudah terbiasa menahan lapar dan haus di bulan sebelum bulan Ramadan. Kemudian juga persiapan materi. Apa nih materi maksudnya? Persiapan kita untuk memperbanyak bersedekah di bulan Ramadan. Artinya kita siapkan sejumlah uang, sejumlah harta, sejumlah pemilikan kita untuk nanti kita keluarkan, kita infakkan, kita sedekahkan di bulan Ramadan. Kenapa harus menunggu bulan Ramadan? Karena nanti kita akan lihat bahwa kelebihan dan keutamaan sedekah di bulan Ramadan itu beda dengan sedekah di bulan-bulan yang lain. Nah, itu perlu persiapan materi. Kemudian juga persiapan agenda, mempersiapkan agenda ibadah. Agenda ibadah itu tentunya akan kita jadikan berbeda dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Kenapa? Karena bulan Ramadan itu setiap ibadah sekecil apapun nilainya sangat tinggi. Maka kalau seseorang tidak biasa tidak biasa bangun malam tahajud, tidak biasa berzikir, atau tidak biasa baca Quran di luar Ramadan, maka harus punya agenda di bulan Ramadan. Untuk apa? Untuk bangun malam, khususnya menjelang sahur. Jadi kalau umpamanya terbiasa sahur jam 3.30, jam 4, maka majukan sedikit bangunnya. Untuk apa? Sebelum sahur untuk melakukan sholat malam. Jadi bangun malamnya itu bukan hanya untuk santapan sahur saja, gunakan untuk tahajud, untuk sholat malam. Kemudian juga ada yang namanya sholat tarawih, qiyamul lail atau menghidupkan malam. Ini lakukan ya, jangan sampai tidak dilakukan. Kenapa? Karena hanya ada tarawih itu di bulan Ramadan. Di luar Ramadan tidak ada tarawih. Kenapa harus kita siapkan? Karena nilai tarawih itu bisa menyamai nilai tahajud di bulan lain. Padahal tarawih itu kan kita nggak perlu tidur malam. Habis sholat isya, langsung kita tarawih. Maka kita mendapat nilai seperti kita tahajud di luar Ramadan. Oh, ini kan kesempatannya sangat baik. Kemudian juga baca Quran. Baca Quran ini bagi mereka yang mungkin tidak biasa di bulan-bulan lain, maka bulan Ramadan harus diagendakan. Kalau sudah terbiasa sih berjalan lancar begitu. Tetapi kalau yang tidak biasa merutinkan baca Quran di luar Ramadan, maka bulan Ramadan mungkin akan sulit kalau dia tidak agendakan. Artinya diagendakan, tentukan waktunya kapan dia punya kesempatan baca Al-Quran. Walaupun mungkin hanya 1 juz, separuh juz, atau beberapa halaman dari Al-Quran. Nah, tergantung kesediaan ataupun ketersediaan waktu buat mungkin ada kesibukan yang cukup padat, dia hanya punya waktu untuk membaca Al-Quran 1 hari, 1 juz atau separuh juz. Yang penting ada rutinitas dia membaca Al-Quran. Kemudian juga dia harus bersilaturahmi. Sebelum Ramadan harus bersilaturahmi dengan saudaranya. Untuk apa? Untuk meminta maaf kepada teman, pada sahabat, kepada keluarga, baik yang jauh maupun yang dekat. Supaya apa? Supaya ketika masuk Ramadan, maka tidak ada lagi sesuatu antara mereka. Tidak ada hasad, tidak ada dengki, tidak ada iri, tidak ada sesuatu yang mengganjal. Sehingga karena ganjalan itu hilang, maka ketika masuk Ramadan, hatinya sangat ringan untuk menjalankan ibadah puasa. Itu saya rasa persiapan-persiapan yang harus dilakukan sebelum masuk bulan Ramadan. Karena mengingat bulan Ramadan adalah ibadah yang paling panjang dan paling lama, sehingga perlu persiapan yang cukup banyak agar kita bisa menjalankan puasa dengan sebaik-baiknya. Masya Allah. Jadi begitu teman-teman, poin-poinnya banyak banget tadi. Salah satunya adalah kita harus mempersiapkan rohani ya Pak Kiai. Ya. Jadi gak ada lagi tuh gibah-gibah gitu kan. Betul. Hilangkan. Coba deh sebulan ini aja bersihin dulu itu ya dosa-dosa kita. Karena di bulan ini pahala semua dilipat gandakan. Betul, ya Kiai. Jangan sampai dosa dilipat gandakan.
Jadi tadi ada rohani, ada persiapan fisik, ada persiapan materi, dan semuanya perlu persiapan. Nah, sebelum Ramadan itu kan dilatih dulu ya berarti ya, betul. biar nggak kaget gitu ya. Wah, 1 bulan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua, Kiai. Gimana caranya biar kita itu bisa meraih keberkahan di bulan penuh berkah ini? Ya, Ramadan sendiri sudah berkah. Artinya kita sebut sebagai bulan berkah. Maka untuk mendapat keberkahannya itu kita manfaatkan bulan Ramadan yang sebaik-baiknya. Dengan apa? Dengan tadi, dengan ibadah kita, baik itu ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, sholat 5 waktu dengan sebaik-baiknya, mungkin juga termasuk kita melaksanakan penambahan ilmu Ramadan. Mungkin ada orang-orang yang mungkin kesempatannya terbatas di luar Ramadan untuk mendapatkan ilmu-ilmu agama, untuk mendapatkan hal yang berkaitan dengan ibadahnya. Maka di bulan Ramadan biasanya itu banyak sekali kajian-kajian yang bisa dia ikutin untuk menambahkan ilmu agamanya, sehingga bisa menjalankan ibadah dengan lebih baik lagi. Jadi Ramadan itu ibaratnya begini, saya umpamakan, ilustrasikan seperti sebuah kebun atau sebuah taman di mana kebun ini banyak terlihat bunga-bunga yang indah, banyak buah-buahan yang lezat dan manis. Nah, kalau kita hanya duduk terdiam di kebun tersebut, maka kita nggak mendapatkan lezatnya buah. Tidak bisa mungkin mencium harumnya bunga. Maka kita apakan itu? Bunga kita petik, kita cium, baru kita rasakan harumnya bunga tersebut. Atau ada buah, kita petik, lalu kita makan, kita cicipi, maka kita menikmati manisnya dan lezatnya buah tersebut. Begitu juga Ramadan. Kalau kita hanya berdiam saja, hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, tidak kita manfaatkan buat ibadah kepada Allah, tidak manfaatkan buat zikir, tidak manfaatkan buat menambah sholat-sholat sunat kita, maka kita nggak mendapatkan apa-apa dari bulan Ramadan. Sekedar hanya puasa saja. Keberkahannya mungkin lewat begitu saja. Maka supaya mendapatkan keberkahan yang sebesar-besarnya, maka manfaatkan Ramadan dengan berbagai macam ibadah yang peluangnya sangat besar buat ibadah di bulan Ramadan itu. Sekecil-kecilnya, sekecil apapun ibadah kita akan dinilai berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nah, Kiai, buat teman-teman yang mungkin kan ada sebagian itu kan menyambut bulan Ramadan itu biasa-biasa aja gitu, Kiai, kayak hanya menggugurkan kewajiban sebagai umat Islam, ya udah yang penting puasa gitu. Itu gimana? Termasuk golongan orang yang rugi nggak, Kiai? Ya. Banyak mungkin orang yang merasa ataupun mengetahui, ini sangat terbatas pengetahuannya. Puasa itu sekedar tidak makan, tidak minum, tidak melampiaskan syahwatnya. Hanya itu. Pokoknya udah puasa. Padahal sebetulnya puasa itu bukan hanya menjaga ataupun menahan lapar dan haus serta menahan syahwat. Itu hanya puasanya kebanyakan orang. Ya. Kita ini kepengen kalau puasa itu puasa yang betul-betul melatih, membina, mendidik kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang dari puasanya itu dapat pahala. Maka para ulama menjelaskan kepada kita bahwa kalau mau puasa yang diterima, puasa yang berpahala, jadi jangan hanya sebatas menahan yang 3 macam tadi ini. Menahan lapar, menahan haus, menahan syahwat. Jangan itu saja yang ditahan. Tetapi ada anggota di badan kita yang perlu kita kendalikan, yang perlu kita jaga, yang perlu kita batasi. Seperti apa? Umpamanya di kepala kita nih. Di kepala kita ada mata, ada telinga, ada lisan, ada mulut. Saya bedakan lisan dengan karena kan fungsinya berbeda. Mata ini untuk melihat. Tetapi manakala digunakan untuk melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maka itu akan mengurangi atau mungkin bahkan menggugurkan pahala puasanya. Demikian pula telinga. Kalau telinga ini digunakan buat mendengarkan hal-hal yang negatif, hal yang dilarang oleh seperti umpamanya kita mendengarkan riba, ya, mendengarkan obrolan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka puasa kita akan terganggu pahalanya. Berkurang pahala, bahkan mungkin akan menggugurkan pahala puasa kita di hari itu. Demikian pula lisan kita. Ya. Kalau lisan kita ini berbicara tanpa kendali, berbicara seenaknya, berbicara tanpa dia
batasi mana yang baik, mana yang buruk, itu juga akan mengganggu pahala puasa, akan mengurangi pahala puasa. Demikian mulut. Mulut ini fungsinya makan. Ketika kita puasa, tentunya memang kita tidak makan di siang hari. Bagus. Tetapi kalau umpamanya di malam hari dia sampai makan dengan jumlah yang tidak terbatas, karena mungkin dendam kesumat di siang hari nggak makan, ya. Lalu malamnya semua isi meja habis pindah ke perutnya melalui mulutnya. Nah, ini juga hikmah puasa dia nggak dapat. Ya. Orang puasa itu bukan hanya menahan lapar, tapi membatasi jumlah makan yang dia masukkan ke dalam perutnya melalui mulutnya. Nah, apalagi kalau sampai berani memakan yang diharamkan oleh Allah. Nah, ini kan jadi percuma puasanya. Siang hari dia tidak makan yang halal, tidak minum yang halal, tapi begitu malam hari justru dia berani makan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti sia-sia puasanya kalau dia lakukan seperti itu. Maka jaga mata, jaga telinga, jaga lisan, jaga mulut, termasuk juga jari-jari tangan kita di zaman sekarang ini. Ya. Harus kita jaga dari hal-hal yang tidak baik, jangan sampai memposting, menge-share hal-hal yang membuat orang menjadi menyebarkan ghibah, ya, atau juga menjadikan orang muncul syahwatnya dan sebagainya. Jangan sampai itu terjadi. Kalau nge-share makanan, Kiai, bikin orang lapar gitu. Ya, itu dia. Mengganggu ibadah puasanya. Enak juga nih makanan ini. Nah, itu kan termasuk pikiran tuh. Pikiran kita juga dijaga. Jangan sampai kita mikirin ntar malam makan apa ya. Nah, ya. Puasa saja ya. Insya Allah nanti begitu maghrib tiba ada rezekinya untuk kita berbuka puasa. Pasti ada rezekinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pikiran kita juga kita jaga. Bahkan para ulama, para anbiya itu menganggap bahwa kalau di siang hari puasa, dia mikirin apa yang dia makan nanti malam, maka dianggap puasanya sia-sia hari itu. Ini bukan kelas kita ya. Kalau kelas kita nggak sampai begitu, nggak kuat seperti itu. Mereka para anbiya membatasi dirinya daripada mikirin hal-hal yang selain puasa. Mikirin makan, maka menganggap, aduh hari ini puasa saya gugur pahalanya. Kenapa? Mikirin makan nanti malam. Nah, berarti kan nggak fokus sama puasanya. Nah kalau kita sih mudah-mudahan memang tidak mampu itu seperti itu. Nggak apa-apalah kita siang hari mikirin makan. Umpamanya seorang ibu mikir ntar berbuka pakai ini ya, kita masak ini, oh silahkan saja. Nanti sahur pakai ini ya, oh ya silahkan saja. Itu kan sesuatu yang positif ya, bukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi begitu, semua di badan kita, baik yang fisik ataupun pikiran, hati kita juga demikian harus kita jaga sepanjang bulan Ramadan, khususnya ketika kita menjalankan ibadah puasa. Itu biasanya kan kita kalau mau buka puasa nih, Kiai, kan biasanya kita berburu takjil ya. Ya. Itu nafsu banget, kayaknya pengen semua dibeli. Pas udah buka tuh kayak, aduh baru makan segini udah kenyang gitu. Nah itu kalau takjil aja tuh kadang suka habis duluan sama nonis katanya. Kata netizen tuh gimana, Kiai? Ya. Nggak apa-apa itu. Makanya Nabi mengajarkan kepada kita ya. Awali berbuka puasa dengan sesuatu yang manis ya. Karena di sana memang tersedia kurma, maka beliau katakan mulai dengan makan kurma. Barangkali di Indonesia ini saat ini ya mudah dikira kurma, tapi ada orang-orang mungkin yang tidak memiliki kurma. Nah, silahkan makan sesuatu yang manis ya. Mungkin buah, mungkin minuman minuman yang manis, yang bergula khususnya kalau dengan madu juga itu kan menjadi menjadi fisik kita menjadi enak saat kita berbuka puasa. Kemudian ketika kita menghadapi makanan ya pilihlah makan yang kira-kira memang berselera sama kita. Jangan kita seperti orang yang dari siang itu mengancam makanannya. Wah ini dendam ya. Apa saja dia siapkan di meja sehingga begitu masuk waktu maghrib paling hanya 2-3 macam yang dia makan, yang dia cicipin. Sehingga nanti akibatnya apa? Akibatnya untuk sholat tarawih mereka ngantuk, perasaan lemes sehingga bawa malas ya. Jadi prinsipnya begini, silahkan lakukan takjil ataupun berbuka puasa dengan makan yang mungkin yang tidak terlalu berat sehingga tidak membuat dia lemah atau tidak membuat dia kekenyangan dan capek untuk melakukan ibadah malam hari.
dia lakukan sekedar takjil, membatalkan puasanya, makanan yang mungkin dia sukai dan membantu memberikan dia kalori, membantu tenaganya. Lalu nanti habis tarawih mungkin dia makan sekedar yang makannya agak berat sedikit untuk mengganti makanan yang siang hari yang dia tahan, yang dia tidak makan. Nah, ini kayak ada yang viral banget di sosial media tahun kemarin mungkin ya, Ramadan tahun kemarin. Bahwasannya takjil itu giliran umat-umat muslim kan biasanya beli menuju menuju maghrib. Ya, dekat maghrib. Nah, ketika mereka misalkan pulang kerja atau bahkan menuju maghrib itu keluar untuk beli takjil, tuh takjilnya udah habis di borong nonis itu. Gimana tuh Kiai tanggapannya? Jadi tuh rame banget. Bisa nggak katanya bagiin kita? Tapi kan itu nggak apa-apa ya Kiai ya mereka. Ya seolah-olah tidak ada takjil lain ya. Padahal kalau prinsip saya ya, yang namanya takjil itu walaupun sekedar dengan air putih ataupun makanan ringan itu sudah mendapat pahala mempercepat berbuka puasa. Betul. Jadi begini maksudnya. Takjil itu kan artinya mensegerakannya. Sebetulnya bukan nama makan takjil itu, bukan nama makan yang dijadikan berbuka puasa, bukan. Tapi takjil itu artinya kerjaan sunat bagi orang yang puasa. Apa pekerjaannya? Mengsegerakan pembatalan puasa. Begitu masuk waktu maghrib, maka segera dia batalkan puasanya, nggak usah nunggu. Nanti aja dah, belum ada kormanya, belum ada gorengannya, belum ada kolaknya. Nggak ada, nggak kebagian. Walaupun sekedar minum air putih, dia sudah dapat takjil puasa. Artinya takjil puasa mensegerakan pembatalan puasanya, nggak usah nunggu yang lain. Nah, perkara nanti dia ingin mendapatkan makanan yang mungkin dia selerakan, yang mungkin dia cita-citakan, ya insya Allah ketika sudah sholat maghrib baru dia cari makanan yang mungkin dia selera. Kalaupun nggak ada, kan masih ada hari esok. Ya, jangan dipikiran itu hanya satu macam makanan. Inti ntar malam saya akan makan ini nih, jangan. Kan memang kita puasa. Bulan Ramadan itu bulan yang penuh dengan menahan ya Kiai. Iya betul. Menahan sabar kalau nggak kebagian, menahan sabar kalau cuman batal puasa sama air putih, pokoknya menahan semua ya Kiai ya. Iya betul. Masya Allah gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang nggak kebagian takjil, ya udah sabar biar dapat pahala sabarnya. Tapi kalau setiap hari nggak dapat takjil, ya udah sabar terus. Sabar terus. Dapat takjil kan bukan dari satu tempat. Iya betul. Dari berbagai tempat ya, dari tempat lain mungkin kita dapat yang lebih nikmat lagi buat iya, kita. Betul. Kalau prinsip saya begini, ini prinsip begini. Ketika berbuka puasa, ya sebagai kepala rumah tangga, saya makan apa yang tersedia di depan. Ya. Apa nih ada? Kadang-kadang anak-anak saya tuh maunya gorengan saja. Kalau saya kan udah hampir nggak makan gorengan. Saya ada apa? Ada korma, pamannya. Mungkin ada buah-buahan. Atau ada kue-kue yang mungkin saya cicipin sedikit saja. Udah, apa yang tersedia di hadapan saya, itulah saya makan. Nanti makan beratnya apa? Makan beratnya habis sholat maghrib, ya karena kita biasa nasi kan ya. Maka kita makan nasi sekedar untuk menggantikan apa yang tadi siang hari kita nggak makan. Ya, supaya kita nanti malam hari kuat ibadah kepada Allah Subhanahu itu saja. Jadi kalau nggak ada yang di hadapan saya, ya saya nggak cari-cari, nggak perlu WA dia, telepon sana, pesan sini. Jangan cari yang nggak ada. Ya kadang tuh cari yang nggak ada. Susah kan jadi repot. Syukuri yang ada, jangan cari yang nggak ada. Apapun itu. Nah gitu ya teman-teman, Masya Allah. Tapi makan nasi dulu baru sholat itu nggak apa-apa kan Kiai? Nggak apa-apa. Yang penting sudah dibatalkan, sudah ditakjilkan puasanya. Kan ada orang yang berbukanya. batal sholat dulu baru makan nasi. Iya, gitu ya. ada orang seperti itu. Ada orang yang karena mungkin laparnya sangat amat ya siang hari, maka apapun dia di depannya itu pindah ke perutnya. Harus dimakan sekarang. Harus dimakan sekarang, enggak juga. Masya Allah. Nah Kiai, di Ramadan ini kan kita ibadah wajibnya itu puasa. Nah untuk kita nih yang melaksanakan ibadah puasa, untuk kita yang ngelakuin ibadah puasa, supaya puasa kita tuh benar-benar diterima di sisi Allah tuh gimana sih Kiai? Ya, tadi kita sudah singgung ya bahwa puasa kita bukan hanya sekedar tidak makan, tidak minum, tidak melampiaskan syahwat kita, tetapi juga fisik kita, bahkan hati kita sertakan dalam puasa. Kita puasakan mata, kita puasakan telinga, kita puasakan lisan, kita puasakan mulut, bahkan kita puasakan pikiran kita. Ya. Puasakan pula jari-jari kita nih. Ya. Jari-jari kita kan biasa main apa nih?
Main game. main game ya, Main game atau lebih main banyak. game atau nge-share hal-hal yang mungkin jadi negatif di bulan khusus di bulan Ramadan ya. Di luar Ramadan mungkin negatif ya, tetapi alangkah jelek kalau itu dilakukan di bulan Ramadan. Jadi puasakan juga nih jari-jari kita nih ya, gantilah dengan buka mushaf ataupun dengan baca Quran atau baca ilmu atau buka-buka buku yang menambah ilmu pengetahuan kita, berzikir kepada Allah ya. Itu yang kita lakukan sehingga betul-betul puas. Kenapa? Karena Nabi pernah menyatakan begini ya. Kam min shaimin laisa min syamil ju'al atas. Ada orang yang puasa, betul ya puasa, lapar, haus, tapi nggak ada pahalanya. Loh, kemana puasanya? Yuk, betul dia tidak makan, tidak minum, tapi hatinya iri, dengki, mulutnya lisannya usil ya, matanya sembarangan, jelalatan, telinganya begitu. Maka dari perbuatan-perbuatan yang negatif tadi menggugurkan pahala puasanya walaupun dia merasakan lapar. Kan jadi rugi ya. Cuma dapat lapar dan haus saja ya, mungkin menggugurkan kewajibannya, tapi pahalanya nggak ada. Kan sia-sia kita. Capek-capek puasa, lapar-lapar, haus-haus, tapi nggak ada pahalanya apa. Jadi kan sayang-sayang kalau begitu. Jadi hilangkan tuh pikiran negatif, perbuatan negatif. Pokoknya tahan-tahan ya kalian semua yang ada di sana yang nonton. Kalau misalkan ada yang ngajakin gosip, cepetan kabur. Kalau ada yang ngajakin kemana, pokoknya cepetan. Emang benar-benar udah cukup waktu kita sama Allah aja ya Kiai ya. Masya Allah. Nah, Kiai tadi menyinggung tadarus baca Quran. Di bulan Ramadan ini kan kita seringnya tuh dianjurkan untuk tadarus. Betul. Nah, keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan itu seperti apa memangnya? Ya, Masya Allah ya. Ramadan Quran ini ibaratnya ya? Kalau mungkin kita ibaratkan sejoli ya, satu pasang, satu paket. Ya. Kenapa jadi satu paket? Karena begini, Allah nyatakan Syahru Ramadan unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan kan Al-Quran. Jadi Ramadan menjadi mulia karena di dalam diturunkan Al-Quran. Nah, alangkah baiknya ketika kita berada di bulan Ramadan, maka Quran ini pun kita dekati. Kita baca, kita telaah, kita tadabburi, kita pahami, bahkan kita hafalkan. Alangkah baiknya. Itu nanti keuntungannya bagi mereka yang membaca Quran di bulan Ramadan itu akan mendapatkan syafaat. Sama dengan orang yang puasa. Sebab kata Nabi, asyamu al-Quran yashfa'ani yaumal qiyamah. Quran dan Ramadan puasa ini nanti akan menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dan minta apa? Minta syafaat untuk orang-orang yang menjalankannya. Fayaqulu siyam, puasa akan berkata, ya Rabbi, mana'tuhu ta'am wasyahawat min ajli. Ini hamba-Mu ya Allah, tercegah dari makan, tercegah dari minum, tercegah dari melampiaskan syahwat buat apa? Buat puasa. Maka fasyafi'ni fihi, tolonglah berikan saya izin untuk mensyafaati mereka. Jadi seolah-olah puasa ngomong begini, ya Rob, ini hamba-Mu nih, nggak makan, nggak minum karena puasa. Nah, saya nih yang datang kepada engkau minta supaya hamba-Mu ini diberikan syafaat. Itu puasa tuh, ngomong di hadapan Al-Quran. Al-Quran ngomongnya, fayaqul Quran, Al-Quran akan berkata di hadapan, ya Rabbi, mana'tuhun naum min ajli, ini hamba-Mu ini, aku larang, aku cegah tidur. Kenapa dicegah tidur, dicegah ngantuk? Karena dia baca Quran. Maka fasyafi'ni fihi, izinkan saya untuk memberikan kepada syafaat. Nah, jadi orang yang terbiasa baca Quran, orang yang menjalankan ibadah puasa, insya Allah akan mendapatkan syafaat dari dua sisi. Sisi Ramadan atau sisi puasa dan sisi Al-Quran. Kedua-duanya nanti akan menghadap Allah dan memintakan syafaat buat orang yang menjalankannya. Nah, sehingga kalau orang yang tidak baca Quran, kemudian puasa asal-asalannya, apa yang dia dapat? Sementara orang-orang lain mendapatkan syafaat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Syafaat itu kan artinya pertolongan. Bisa jadi ada orang yang tadinya mungkin karena banyak dosanya, tapi karena Ramadan dia perhatikan dengan baik, Qur'annya dia baca, insya Allah dihapuskan dosanya, dimaafkan, diampuni oleh dosanya. Sehingga masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Atau orang yang mungkin tadinya di emperan surga, tapi karena syafaat Quran, syafaat puasa, dimasukkan ke dalam tingkatan yang lebih tinggi di dalam
dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu syafaat memang hanya milik Allah, tapi Allah bisa berikan kepada orang-orang hal-hal yang dia kehendaki. Masya Allah teman-teman tuh ya, jadi menahan ngantuk untuk lebih baik baca Quran, terus juga waktu main HP-nya lebih sedikit daripada membaca Quran, kayaknya sedikit deh di antara zaman sekarang lebih banyak main HP-nya daripada Qurannya. Nah itu godaan teman-teman ya. Jadi, mudah-mudahan Al-Quran di HP-nya, mudah-mudahan. Amin ya, mudah-mudahan ya. Jadi main HP-nya tuh sambil baca Quran ya Kiai ya. Mudah-mudahan husnuzonnya. Nah Kiai ini, tadi kan Al-Quran, ini kan berlanjutan dengan sedekah juga ya Kiai. Sedekah juga dalam hadis riwayat Tirmizi kan Rasulullah itu bilang bahwa sedekah itu yang paling utama. Ya, sedekah itu di bulan Ramadan. Memang pahala sedekah di bulan Ramadan itu kenapa dibilang paling utama? Emang seperti apa sampai kayaknya istimewa banget sedekah di bulan Ramadan? Gambarannya begini. Kalau sedekah di hari-hari biasa, Allah sudah tentukan balasannya. Dibalas 10, dibalas 700 kali lipat. Itu ditetapkan balasannya. Tapi sedekah di bulan Ramadan beda nilainya. Contohnya begini. Man fattara sha'iman kana al-mithlu ajri syami min ghairi an yanqusa min ajri syai'an. Kata Nabi, kalau kita memberikan orang yang berpuasa, berikan takjil, berikan berbuka puasa, maka kita yang memberi akan mendapatkan pahala puasanya. Tanpa mengurangi pahala puasa orang yang menerima. Artinya begini, kalau saya memberikan takjil, berbuka puasa kepada satu orang, maka hari ini saya dapat pahala 2 puasa. Puasa saya dan puasa orang tersebut tanpa mengurangi pahala puasa yang menerima. Berapa sih nilai takjil? Cukup gak 50.000? Kebanyakan kan? 15.000, 20.000 sudah cukup. Itu artinya ketika kita keluarkan 20.000 untuk memberikan takjil kepada seseorang, maka hari kita dapat pahala puasa. Nah, pahala puasa itu seperti yang dijanjikan Allah. Asyamu li wa ana ajzibi. Kata Allah, puasa itu untuk aku. Dan aku yang menentukan balasannya. Jadi seolah-olah Allah rahasiakan pahala puasa bagi orang menjalankannya. Loh, berarti bisa jadi besar. Oh, sangat besar. Kenapa? Karena Allah maha mulia, maha kaya, maha memberi. Gambarannya begini. Umpamanya ada orang kaya sekali. Ada orang kaya dan murah, dermawan. Ketika kita dipanggil olehnya, nah atau Pak atau Bu sini. Ada apa Pak? Kamu bisa gak kerjakan ini? Oh bisa. Kita kan gak perlu tanya upahnya. Kenapa? Karena kita yakin ini orang, kita tidak bekerja saja kepadanya, tidak berkhidmat kepadanya, tidak berjasa kepadanya, dia memberi. Apalagi ketika kita berkhidmat, berjasa kepadanya, pasti dia akan apa? Akan berikan yang mungkin di luar gambaran kita, di luar bayangan kita. Besar pasti. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala maha kaya, maha pemurah, maha pemberi. Ketika dia katakan, pokoknya kamu jalankan puasa. Pahalanya aku yang berikan. Nah, sehingga di sini kita paham bahwa bersedekah di bulan Ramadan itu walaupun sekedar memberikan takjil, maka pahalanya seperti kita berpuasa 1 kali. Maka pahalanya pasti sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau sampai kita memberikan takjil 10 orang, 100 orang, 1000 orang, Masya Allah ya. Nah, sedekah pun begitu juga. Mau sedekah pagi, sedekah siang, sedekah malam, maka pasti pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman jangan salah sedekahnya. Jangan salah bagaimana? Jangan sedekah itu sampai kita berikan kepada orang yang nggak puasa. Jangan sedekah kita itu kita berikan kepada orang yang tidak sholat. Pada orang yang mungkin nanti menggunakan buat hal-hal yang negatif. Kita tahu ini orang kalau punya uang buat mabok-mabokan, buat maksiat, maka jangan kita berikan. Kita berikanlah kepada orang-orang yang kita yakini bahwa orang ini kalau punya duit, kalau punya uang, punya makan, pasti dia gunakan dengan sebaik-baiknya. Maka ada hadis Nabi, la ya'kul ta'amaka illa taqi. Hati-hati, jangan sampai makanan kamu dimakan kecuali oleh orang yang bertakwa saja. Jadi maksudnya ketika kita memberi, pilih-pilih memberinya. Oh, dia miskin dan soleh,
berikan. Oh, dia keluarga kita miskin dan soleh, juga kita berikan, kita utamakan. Tapi kalau ada orang miskin, udah miskin nggak puasa lagi, udah miskin nggak sholat lagi. Nah, kalau memang tujuan mendidik, silahkan. Kamu kenapa nggak puasa? Ya, tidak sahur tadi malam. Ah, gini ya, ini aku berikan uang buat sahur, aku berikan buat berbuka. Nah, itu jadi mendidik dia untuk puasa, itu pahalanya lebih besar lagi. Masya Allah, ini banyak banget ilmunya ya Kiai ya. Masya Allah, terima kasih banyak. Terakhir nih Kiai, sebelum kita closing statement ya, kira-kira kan biasanya tuh puasa itu kita semangatnya di awal aja. Biasanya di akhir aja tuh apa namanya barisan tarawih itu udah kosong gitu kan, udah mulai merosot gitu. Nah, agar kita istiqomah, bisa konsisten untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan ini sampai kita Idul Fitri itu bagaimana Kiai? Ya memang ini perlu apa ya? Perlu niat yang kuat. Dari awal Ramadan kita sudah tekadkan, sudah niatkan dalam hati bahwa insya Allah Ramadan menjadi Ramadan yang terbaik. Sehingga apa? Sehingga karena niat kita, tekad kita menjadikan Ramadan itu yang terbaik, maka setiap kesempatan ibadah di bulan Ramadan kita tidak mau tinggalkan. Tarawihnya, baca Qur'annya dan sebagainya, sedekahnya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar betul-betul kita melatih diri kita untuk menjadikan Ramadan itu Ramadan yang paling istimewa. Bahkan mungkin kita anggap jangan-jangan Ramadan ini Ramadan yang terakhir buat saya. Sehingga ketika dia merasa ini mungkin Ramadan terakhir buat saya, maka dia tidak pernah akan meninggalkan kesempatan ibadah. Baik itu wajib, termasuk juga yang sunat, dia kerjakan semuanya. Supaya betul-betul ini Ramadan menjadi yang terbaik. Tapi juga harus terus nih niatnya ditahan atau tekadnya dia jaga. Jangan sampai kendor. Jangan sampai terganggu oleh hal-hal yang tidak diinginkan. Jangan sampai melenceng dari niat yang sebetulnya. Supaya apa? Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan dia bergaul, berteman, kumpul dengan siapa? Kumpul hanya dengan orang-orang yang soleh. Kumpul hanya dengan orang-orang yang rajin ibadah. Kumpul hanya dengan teman-teman yang memang mereka konsisten dalam menjalankan ibadah puasa yang sebaik-baiknya. Saya rasa begitu. Nah, Kiai, closing statement nih. Oke. Ya, closing statement buat teman-teman di rumah. Gimana sih Kiai agar ketakwaan kita di bulan Ramadan ini terjaga terus-menerus sampai bulan Ramadan yang akan datang? Ya. Buah Ramadan adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun. Kalian diwajibkan puasa supaya menjadi orang yang bertakwa. Nah, mudah-mudahan 1 bulan ibadah bagi orang beriman ini akan menghasilkan ataupun membuat dirinya menjadi muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan bisa jadi ada orang yang takwanya hanya 1 minggu setelah Ramadan, sebulan, padahal untuk Ramadan berikutnya masih berapa? Masih 11 bulan lagi kan? Nah, maka bagaimana caranya seseorang bisa menjaga ketakwaan sampai Ramadan berikutnya? Saya memahami dari firman Allah di surah Ali Imran kalau nggak ayat 133 atau 134 yang bunyinya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yunfiquna fis sarra wad-dharra wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahsyatan aw dzalamu dzakaru fastaghfiru dzunubihim. Ini di sini Allah nyatakan bahwa terkait dengan ayat sebelumnya bahwa tanda-tanda bertakwa adalah 5 tanda di sini. Pertama, orang yang berinfak, bersedekah di jalan Allah, baik dikala dia susah, dikala dia senang, tetap berinfak. Yang kedua, orang yang menahan marah. Yang ketiga, orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Dan yang keempat, orang yang membalas keburukan dengan kebaikan. Yang kelima, orang bertakwa adalah orang yang senantiasa beristighfar, meminta ampun kepada Allah kalau dia melakukan perbuatan-perbuatan yang salah di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ini insya Allah dijaga, setelah Ramadan dia tetap berinfak, bersedekah. Setelah Ramadan dia tetap menahan amarahnya. Karena buah puasa itu kan menahan amarah. Bahkan dia tetap memaafkan orang yang berbuat salah kepadanya, nggak dendam.
Yang keempat ini yang menarik sekali. Jadi Allah itu memuji orang yang menahan emosi, cakep menahan emosi. Tapi kadang-kadang dendamnya masih ada. Nah, Allah tingkatkan lagi, jangan cuma jangan cuma menahan emosi, tapi berikan maaf kepada yang berbuat salah. Cakep juga tuh. Tapi kata Allah, ada lagi yang lebih tinggi, yang lebih cakep lagi apa? Bukan hanya menahan emosi, bukan hanya menahan amarah, tapi Allah suka kepada muhsin. Siapa muhsin itu? Orang baik. Siapa orang baik itu? Orang yang mau membalas keburukan dengan kebaikan. Loh, gimana prakteknya? Umpamanya saya dianiaya, saya disakiti, saya dizalimin, saya maafkan. Betul, cakep. Saya tahan emosi, ya saya maafkan. Saya naikin lagi satu tingkat. Apa? Saya berikan dia hadiah. Atau saya justru berbuat baik kepadanya. Kan dia nyakitin kamu. Iya betul, kan saya sudah tahan emosi. Sudah saya maafin. Maka sekarang saya melakukan perintah Allah satu lagi. Memberikan dia sesuatu yang baik buatnya. Wah itu cakep banget itu. Ya. Tapi bukan berarti orang tidak takwa kalau tidak sampai ke yang tiga ini. Dia sudah bertakwa kalau dia menahan emosi. Apalagi kalau sampai memaafkan. Apalagi kalau sampai dia membalas kejahatan orang dengan kebaikan. Dan yang kelima, orang yang senantiasa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa besar dia minta ampun, dia istighfar, dosa kecil pun dia minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah, Ramadan yang kita jalankan yang kita ibadahi dengan puasa sepanjang bulan itu sudah jaminan dari Allah buat terampuni dosa-dosa kita. Maka setelah Ramadan kan jaminannya apa? Bisa jadi selesai itu jaminan ampunan Ramadan. Maka jaminan sesudah Ramadan adalah dengan cara kita memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah, juga menjauhkan perbuatan-perbuatan yang dilarang, yang termasuk dosa besar. In tajtanibu kabair ma yukaffir ankum sayyi'atikum. Kalau kalian menjauhkan dosa-dosa besar, maka insya Allah dosa kecil akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsistennya demikian, istiqomahnya demikian. Jaga kriteria orang bertakwa sampai Ramadan berikutnya, maka insya Allah hikmah puasa tahun ini akan masih terasa melekat dalam dirinya sampai datang Ramadan yang akan datang. Masya Allah. Nah teman-teman tuh yang Ramadannya hanya selewat-lewat aja, biar berkesan Ramadan kita, maka tanamkan 5 poin tadi dalam kehidupan sehari-hari kita sampai kita bertemu di Ramadan yang akan datang. Betul. Gitu ya Kiai. Nah teman-teman, jadi buat teman-teman kalau misalkan kita mau istiqomah dalam bidang apa, memang harus dideketin dalam bidang itu. Contoh kita mau istiqomah dalam meraih keutamaan Ramadan, ya deketin tuh tempat-tempat yang benar-benar untuk meraih keutamaan Ramadan. Betul, itu ya Kiai. Ya. Gimana kita mau dapat keutamaan Ramadan itu kalau kita deketnya sama orang yang malas? Ya kita pasti ikutan malas ya Kiai ya. Masya Allah, alhamdulillah banget. Semuanya ilmu dari awal tadi tentang Mesir sampai dengan Ramadan. Pokoknya buat teman-teman yang punya pertanyaan seputar Ramadan, langsung tanya aja di kolom komentar ini. Khawatir ada yang belum puas nih Kiai. Wah saya pengen tanya ini, saya pengen tanya ini. Boleh banget ya buat teman-teman. Insya Allah kita akan jawab semua pertanyaan teman-teman. Dan semoga podcast kali ini bermanfaat buat teman-teman. Siapa tahu nih ada yang bertanya dan ternyata terjawab di podcast kali ini. Terima kasih banyak Kiai sudah menyempatkan waktunya, sudah berbagi ilmunya kepada kita semua dan khususnya teman-teman di rumah. Terima kasih ya teman-teman. Saya Azmi Nabila Fahira, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.